Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mahasantri HSI Academy, waffaqanallahu jami'an lima yuhibbu wa yarda. Kita mempelajari tafsir surat Az-Zalzalah. Az-Zalzalah artinya adalah gempa atau goncang, dan ini merupakan kejadian di hari kiamat ketika Allah Azza wa Jal menjadikan bumi yang kokoh, pijakan manusia dan semua makhluk akan digoncangkan di akhir zaman, sehingga orang-orang semua akan kebingungan. Dan kebingungan itu bukan hanya sekedar perasaan dan takut, akan tetapi realitanya lebih mengerikan pada saat semua akan menunjukkan bahwa orang yang jelek kelihatan semua jeleknya, orang yang baik juga akan kelihatan kebaikannya, sehingga tidak ada yang bisa disembunyikan. Allah Azza wa Jal adalah zat yang adil. Allah akan menunjukkan kepada semua makhluknya bahwa semua gerak-gerik perilaku akan dibalas. Kalau baik maka baik balasannya, kalau jelek maka balasannya juga jelek, dan semua tidak terkecuali. Allah Azza wa Jal akan memberikan balasan semua setimpal, tidak ada yang terlewatkan. Allah Azza wa Jal berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi itu telah digoncangkan dengan dahsyat, dengan keras. Disebutkan dalam tafsir ini zulzilat zilzalan. Artinya betul-betul ditegaskan bahwa kegoncangan itu akan berupa kegoncangan yang dahsyat dan keras. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi bahkan akan mengeluarkan isi perutnya. Wa qala al insanu ma laha, sehingga manusia yang masih hidup pada saat itu bertanya, ini ada apa? Kenapa bukan hanya aneh, tidak seperti biasanya, bahkan mengerikan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada saat itu bumi akan berbicara, menjadi saksi dan akan menyebutkan semua berita-berita yang selama ini disembunyikan. Bi anna rabbaka awhalaha, karena memang Rabbmu yang akan memerintahkan bumi itu untuk berbicara dan melakukan ini semua. Awhalaha akan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, maksudnya amaraha, Allah memerintahkan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, pada saat itu semua jasad, semua manusia akan dikeluarkan dari kuburnya dengan farakan. Dalam tafsir sebagian ulama, ashtatan artinya tercerai-berai, tidak ada yang bersatu sama sekali, masing-masing sendiri-sendiri, agar mereka akan ditampakkan hasil dari amal yang mereka kerjakan dulu selama di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang melakukan amal sekecil apapun dari sebuah kebaikan, dia akan melihat hasilnya. Dan setiap orang yang mengamalkan, melakukan tindakan sekecil apapun dari keburukan, dia pun akan melihat hasilnya. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tentang beberapa hadis yang berhubungan dengan surat ini, bagaimana para sahabat sampai mereka mengatakan surat ini saja sudah cukup menjadi pengingat aku. Dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal aqri'ni ya Rasulullah. Ya Rasul, aku ingin membaca dan antum dengarkan, antum betulkan. Kalau seandainya bacaanku salah dan membutuhkan dibenarkan. Qala lah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Iqra' thalathan min dhati alif lam ra. Kalau gitu kamu baca surat-surat yang diawali dengan alif lam ra. Faqala lahu ar-rajul, maka orang itu menjawab, kabura sinni wastadda qalbi wa ghalidha lisani. Tidak mampu aku ya Rasul, aku sudah tua, lidahku sudah keluh dan hatiku pun sudah susah untuk membaca, menerima, menghafal dan seterusnya. Qala faqra min dzati hamim. Kalau gitu kamu baca surat yang diawali dengan hamim.
Kalau alif lam ra berarti dia di tengah-tengah alias panjang pendeknya pertengahan. Tetapi kalau diawali dengan hamim berarti dia di bagian akhir dari Al-Quran, dan ini para ulama menyebutkan termasuk al-qishar al-mufassal, surat-surat pendek. Faqala lahu mithla maqalatihi al-ula, maka dia menjawab dengan jawaban pertama. Faqala qra' thalathan minal musabbihat, kalau gitu engkau baca surat yang lebih pendek lagi yang diawali dengan sabbahalillah. Baca saja 3 surat. Faqala mithla maqalatihi, ternyata jawabannya masih sama, kepanjangan, aku enggak mampu untuk baca itu. Faqala ar-rajul walakin aqri'ni ya Rasulullah suratan jami'ah. Ya Rasul, sudah gini saja, tolong aku ingin baca surat yang betul-betul mencakup pembahasannya, betul-betul universal, bisa membahas semua yang kita butuhkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, surat Az-Zalzalah. Jika seandainya bumi itu pada saat itu betul-betul digoncang oleh Allah Azza wa Jalla dengan sedahsyat-dahsyatnya, maka orang itu mulai membaca. Ketika membaca, hatta idza faragha minha qala ar-rajul walladzi ba'atsaka bil haqq la azidu 'alaiha abada. Ketika orang itu membaca, dia betul-betul menghayati. Sampai akhirnya ketika selesai dia mengatakan, aku enggak akan menambah lagi selain surat ini. Lalu orang itu pergi. Thumma adbar ar-rajul. Orang itu kemudian pergi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflahar ruwaijil, aflahar ruwaijil. Maka orang tadi beruntung dia. Dia betul-betul menghayati bacaan yang dia sampaikan. Dan dia seandainya mengamalkan isinya, maka dia adalah orang beruntung. Tapi Nabi SAW panggil kembali orang itu. Beliau mengatakan, alayya bih, tolong panggil lagi orang itu. Faja'ahu faqala lah, dipanggilnya orang tadi, lalu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu biyaumil adha ja'alahu Allahu 'idan li hadhil ummah. Aku diperintahkan Allah untuk melakukan hari raya Idul Adha sebagai hari raya kaum muslimin umat ini. Faqala lahu ar-rajul ara'aita illam ajid illa manihata untha fa udahhi biha. Ya Rasul, kalau seandainya aku enggak bisa berkurban kecuali dengan seekor anak kambing kecil yang betina juga, apakah boleh? Qala la walakinnaka ta'khudh min sya'rik wa taqlam أو تقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذاك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak, tapi kamu beribadah dengan cara lain. Kamu potong rambutmu, kamu potong juga kukumu, kemudian kamu rapihkan kumismu, dan kamu juga cukur rambut kemaluanmu. Itulah kesempurnaan yang menjadi ibadah di depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya hadis ini menunjukkan bahwa orang itu dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kegigihan dan kejujurannya pada saat dia menyangka surat Az-Zalzalah adalah surat yang mencukupkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qara'a idza zulzilat adalat lahu binisfil Quran. Orang yang membaca surat Az-Zalzalah, maka dia telah mendapatkan pahala seperti dia membaca setengah Al-Quran. Thumma qal, ini At-Tirmidzi setelah meriwayatkan itu, beliau mengatakan hadis ini agak aneh, asing, dan memang wallahu alam seringkali dalam pembahasan keistimewaan motivasi beramal banyak hadis yang lemah disebutkan oleh para ulama, bahkan di antaranya ahli hadis. Mereka menyebutkan ini untuk memberikan dorongan agar kita mau mempelajari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, sekalipun beberapa riwayat ini ternyata tidak sahih. Baik, kemudian tafsir dari ayat ini ketika Allah Azza wa Jal menyatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi ini digoncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Ibnu Katsir menukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya adalah idza taharrakat min asfaliha, kalau dari bagian bawah digoncang. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan ketika isi perut bumi ini akan dikeluarkan. Maksudnya bagaimana? Disebutkan tafsirnya, yang dikeluarkan ini semua yang tersimpan, termasuk jasad.
semua jenazah yang pernah dikuburkan keluar. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa para ulama salaf banyak menafsirkan ayat ini maksudnya jenazah akan dikeluarkan semuanya. Ini memang akhir zaman. Memang akhir zaman Allah tentukan seperti itu. Setelah Allah Azza wa Jalla akan rubah semua, tanah ini akan berubah menjadi tanah yang berbeda dan Allah Azza wa Jalla akan keluarkan semua yang pernah ditanam, pernah dikuburkan. Memang Allah Azza wa Jalla mengatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha khalaqnahum wa minha nu'iduhum taratan ukhra. Kita ciptakan mereka dari tanah dan kita akan kembalikan ke mereka. Tapi nanti satu saat mereka akan dikembalikan dan dikeluarkan juga dari tanah. Maka disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ini hampir serupa dengan firman Allah di surat Al-Hajj. Allah menyatakan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai orang-orang, wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabbmu. Sungguh, goncangnya tanah pada hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan, sangat besar. Dan ini juga sama dengan firman Allah dalam surat Al-Insyiqaq. Allah Azza wa Jalla menyatakan wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan ingatlah ketika bumi ini akan diluaskan lebih dari ukuran sebelumnya dan dia akan mengeluarkan semua isinya sampai kosong. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taqi'ul ardu afladha kabidha amthal al-ustuwani min adh-dhahabi wal fiddah." Pada akhir zaman tanah atau bumi ini akan memuntahkan semua isinya. Semua isinya bagaikan hati yang ada di perut onta. Disebutkan kenapa yang dijadikan kiasan adalah hati onta, karena orang-orang mengatakan hati onta ini merupakan bagian terindah dan terlezat, juga termasuk bagian yang paling dalam. Sehingga mereka mencari itu. Daging onta atau hati onta betul-betul mereka cari. Tapi ini akan dikeluarkan. Dan tanah seperti itu juga ketika dia menyimpan banyak hal yang ada dalamnya maka dia akan keluarkan. Amthal al-ustuwanat, akan tetapi jumlahnya banyak sekali. Ustuwanah artinya tiang. Disebutkan kenapa diberikan perumpamaan tiang, istilahnya saking besar dan panjang juga banyak sekali yang dikeluarkan. Apa yang dikeluarkan seperti az-zahab wal fiddah. Ada emas, ada perak. Ini banyak sekali emas perak semuanya banyak dikeluarkan oleh tanah. Maka ada yang mengatakan fayaji'ul qatil fayaqulu fi hadza qatalt. Datang satu orang melihat itu semua yang dimuntahkan tanah, ada emas, ada perak banyak sekali. Maka dia melihat pun tidak tertarik. Pada hari itu dia melihat gara-gara ini aku pernah membunuh orang. Maka ditinggalkan emas itu. Orang sudah nggak butuh lagi. Sebagian ulama mengatakan karena bisa jadi di zaman itu orang tidak lagi tertarik untuk mengumpulkan harta. Karena bisa jadi khawatir, takut dan semacamnya, atau mungkin memang sudah sangat banyak sehingga mereka tidak lagi tertarik untuk mengumpulkan harta. Bahkan mereka sudah bosan dan trauma melihat ini, gara-gara ini dulu aku membunuh orang. Wa yaji'ul qati' fa yaqulu fi hadza qata'tu rahimi. Ada orang lain datang. Dia suka memutus hubungan kekeluargaan, kekerabatan, silaturahmi. Dia katakan gara-gara inilah aku sekarang dan aku dulu memutus silaturahim. Berarti memang ini merupakan realita. Tidak jarang orang tidak menyambung hubungan keluarga rupanya karena ada kompetisi dunia. Mencari harta dan persaingan untuk mendapatkan kesuksesan. Gara-gara itu. Bukan karena khawatir akan dikurangi hartanya, bukan karena mereka pernah nyalah sehingga saling khawatir. Tidak, ternyata saingan dunia, dan dunia itu menjauhkan hubungan kekerabatan. Lalu ada orang lagi datang mengatakan wa yaji'us sariq fa yaqulu fi hadza quti'at yadi. Datang seorang pencuri mengatakan gara-gara inilah juga tanganku terpotong. Karena dilakukan had atau
hukuman untuk orang yang mencuri. Thumma yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Kemudian semua orang itu meninggalkan harta itu, tidak tertarik untuk mengambilnya. Ini kondisi di zaman itu. Mengerikan. Sehingga pada saat goncang dan gempa terus berulang kemudian mengeluarkan isi perutnya, mereka tidak lagi tertarik. Ya. Kemudian disebutkan waqala al-insanu ma laha. Orang sampai mengatakan, ini ada apa sih? Mengerikan, kenapa semua berubah? Mestinya tanah yang mustaqirrah, yang kuat, kokoh dijadikan pijakan, sekarang kenapa gampang sekali untuk bergerak, bahkan berbalik, bahkan pecah? Allah Maha Mampu. Tidak harus nunggu akhir zaman ketika Allah ingin tanah bisa longsor, ada tanah bisa terbelah, bahkan bisa menelan apa yang ada dalamnya, kemudian menutup kembali. Allah mampu sekali untuk itu, dan buktinya sudah tidak kita ragukan. Dan ketika Allah menghendaki, di mana terletak itu akan bisa saja. Kemudian Allah mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu tanah akan memberitahukan semua yang pernah terjadi di atasnya, semua yang pernah dilakukan oleh manusia. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menukil sebuah hadis, meskipun ada kelemahan seperti yang kita sering sampaikan dalam tafsir dan fadailul a'mal. Seringkali riwayat-riwayat seperti ini mendukung dan menguatkan bahwa sebuah amal perlu dilakukan, sebuah dosa perlu ditinggalkan, dan ini hanya sekedar sebagai penguat saja. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam tafsir ayat ini disebutkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, atadruna ma akhbaraha? Kalian tahu enggak yang dimaksud dengan kabar-kabar yang akan disampaikan oleh bumi itu apa saja? Para sahabat menjawab, qalullahu wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan, para sahabat ini Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi SAW menyatakan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha. Maksudnya tanah itu, bumi itu akan menjadi saksi setiap orang, laki maupun perempuan, pernah ngapain aja. Ya. Antaqula amila kada wa kada yauma kada wa kada fahadhi akhbaraha. Dia akan mengatakan dia pernah melakukan ini dan itu di waktu ini dan itu. Inilah yang dikatakan dengan akhbar. Maka dalam sebuah hadis juga sama lemah, karena dalam riwayatnya ada Abdullah ibn Lahiyah, seorang perawi yang hafalannya kecampur-campur. Yang jelas riwayat ini sama menjadi fadailul a'mal dan penguat dalam beramal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tahaffadhu minal ardi fa innama aw fa innaha ummukum. Hati-hati kalian dengan bumi, ya. Karena bumi itu bagaikan ibu atau induk kalian. Wa innahu laisa min ahadin amilun 'alaiha khairan aw syarran illa wa hiya mukhbirah. Tidak ada satu orang pun pernah melakukan tindakan amal apapun di atas tanah, kecuali satu saat nanti tanah itu akan menjadi saksi dan memberitahu, kamu dulu pernah seperti ini. Ya, tanah itu akan memberitahu. Dan cukup ayat itu menjadi dalil ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan tuhadditsu akhbaraha, tanah akan menjadi saksi memberitahu semua yang pernah terjadi. Kemudian di dalam ayat berikutnya dikatakan bi anna rabbaka awhalaha. Karena memang Rabbmu yang telah memerintahkan. Tadi kita sebutkan di antara maknanya adalah amaraha, Allah yang perintahkan. Ya. Dan dalam beberapa lafaz Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa dalam redaksi bahasa Arab auha laha atau auha ilaiha bisa saja artinya sama, Allah yang memberikan wahyu kepada bumi itu. Untuk apa? Disebutkan dalam beberapa nukilan para ulama, amaraha an tanshaqqa anhum. Allah perintahkan tanah untuk membelah diri. Membelah diri dan mengeluarkan semua isinya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Pada saat itu orang-orang akan keluar dari tanah itu dalam kondisi berpisah-pisah. Disebutkan ada di antara tafsiran anwa'an wa asnafa, mereka berbeda-beda.
sesuai dengan amal masing-masing. Baina syaqiyyin wa sa'id, ada yang berbahagia, ada yang celaka. Ma'murun bihi ilal jannah, ma'murun bihi ilan nar, ada yang diperintahkan masuk surga, ada yang diperintahkan untuk neraka. Kapan itu? Setelah terjadi hisab. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ini akan terjadi setelah adanya perhitungan amal. Orang akan berbeda-beda tempat kembalinya. Kemudian disebutkan juga dari Ibnu Juraij, artinya fala yajtami'una akhiru ma 'alaihim. Orang terakhir dan pertama tidak bakal ngumpul, sudah masing-masing sendiri-sendiri. Ya, disebutkan juga ashtatan, artinya faraqan, betul-betul terpisah. Berpisah, tercerai-berai. Gak ada lagi orang yang bisa nolong, tidak ada orang yang bisa bersekongkol. Semua nafsi-nafsi. Ini istilahnya. Liyurau a'malahum. Disebutkan yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, agar mereka masing-masing diperlihatkan, dipertontonkan hasil dari semua yang mereka kerjakan. Liyu'malu wa yujazu bima 'amiluhu fid dunya. Kelihatan apa yang mereka pernah perbuat. Kezaliman, keangkara murkaan, atau kebengisan. Semua tidak akan lewat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang melihat atau yang pernah berbuat sedikit, dia akan mendapat balasannya, baik itu kebaikan maupun keburukan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-khailu li thalathah. Satu kuda saja atau seekor kuda saja ternyata bisa memberikan hasil berbeda dengan 3 macam. Ya. Li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa ala rajulin wizr. Gara-gara kuda, ini maksudnya adalah orang yang memiliki tunggangan, kendaraan. Rupanya sama-sama punya kendaraan dan kebutuhan, bergaya hidup maupun dia ingin memenuhi kebutuhan dia. Ternyata ada 3 macam orang. Yang pertama, ada orang yang justru mendapat pahala. Yang kedua, ada orang yang memiliki kehormatan. Kehormatan maksudnya bagaimana? Dia tidak perlu menghinakan diri. Dia cukup untuk mandiri dan tanpa membutuhkan orang lain, apalagi sampai mengiba kepada orang lain. Dia sudah punya kendaraan sendiri. Kemudian yang ketiga, justru yang mendapatkan dosa. Macam-macamnya berbeda, padahal perlakuannya sama, punya kendaraan. Baik. Fa ammal ladzi lahu ajrun farajulun rabataha fi sabilillah fa atala tailaha fi marajin aw rawdah fama asabat fi tailiha dzalika fil maraj war rawdah kana lahu hasanat. Orang yang mendapatkan pahala adalah orang yang menjadikan kendaraannya di jalan Allah. Kuda, kendaraan dia dijadikan memang semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berkaitan dengan kuda itu akan berbuah pahala. Dibawa menuju ke kebun, kemudian dia memakan atau dia membutuhkan apa saja, maka dia akan mendapatkan pahala dari semua yang dia siapkan untuk kuda itu, karena memang kuda itu disiapkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walau annaha qata'at taylaha fastannat syarafan aw syarafain kanat atharuha wa arwathuha hasanatin lahu. Kalau seandainya dia memperlakukan kuda itu dengan yang lain, maka semua kotorannya pun akan berubah menjadi pahala. Ya, kotorannya pun akan menjadi pahala. Walau annaha marrat binahrin fasharibat minhu walam yurid an yasqiya bihi kana dzalika hasanatin lahu. Kalau seandainya kendaraan itu lewat sungai kemudian minum dari sungai itu, padahal dia tidak ingin untuk memberikan air sebenarnya. Dia enggak ingin minum, dia juga tidak kasih air, cuman kendaraan itu milih untuk belok ke arah air dan minum, dia pun mendapatkan pahala. Artinya pahala bertubi-tubi pada saat sama halnya ketika dia punya satu fasilitas, tapi dimanfaatkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Rupanya semua gerak-gerik dia berbuah pahala. Ya. Kemudian disebutkan orang yang lain. Wahiya lidzalika ar-rajulu ajr, itu orang pertama yang selalu mendapat pahala. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. Orang kedua punya kuda tadi, punya kendaraan tadi, dia gunakan agar dia bisa
mempertahankan harga dirinya, tidak perlu mengiba atau meminta-minta kepada orang lain, menggantungkan, merepotkan. Maka orang seperti ini, kalau seandainya dia pun tidak lupa dengan haknya, artinya dia tidak lupa beribadah. Kalau seandainya harus bayar zakat, dia pun bayar zakat, dan dia selalu mensyukuri apa yang Allah berikan, maka dia akan mendapatkan pahala juga. Tetapi yang paling tegas, dia akan mendapatkan kehormatan, tertutupi dia dari semua kekurangan dia. Wa rajulun rabataha fakhran wa riya'an wa nawa'a fahiya ala dzalika wizr. Adapun orang yang memberi atau memiliki kuda atau kendaraan tersebut ternyata untuk sombong-sombongan, untuk bangga, dan juga ingin dilihat orang, maka dialah yang mendapatkan dosa. Ini dunia. Niat tidak terlihat. Penampilan, aktivitas semuanya sama. Tetapi pada saat niat itu berpengaruh, maka hasilnya pun berbeda. Allah jadikan orang pertama, dia mendapatkan pahalanya. Orang yang tengah, dia mendapatkan maslahat dunia dan akhirat ketika dia meniatkan untuk menjaga diri dan kehormatan. Kemudian yang ketiga justru mendapatkan dosa. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil humur faqal ma anzalallahu fiha syai'an illa hadhihi al-ayah al-fadhah al-jami'ah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini ayat ini berkaitan dengan tafsiran dalam surat yang kita bahas. Yang jelas ada sebuah hadis juga yang menunjukkan tentang para sahabat sampai mengagungkan surat ini ketika mereka pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ketika membaca dua ayat ini, dia mengatakan, "Hasbi la ubali alla asma'a ghairaha." Ini hadisnya sahih dari seorang sahabat namanya Sa'sa'ah ibn Muawiyah. Ketika membaca firman Allah ini, orang yang mengamalkan kebaikan ataupun keburukan sekecil apapun, dia akan mendapatkan balasannya. Dia mengatakan, sudah cukup ini. Ayat ini sebagai cemeti atau pengingatku. Tidak perlu aku mendengarkan yang lainnya lagi. Sudah. Ini cukup untuk menjadi bandrol motivasi beramalku. Semoga kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jal sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, kemudian memperbaiki amal perbuatan, sekaligus kita menjadi orang-orang yang akan melihat catatan amal kebaikan kita dalam keadaan baik, mendapatkan semua balasan, semua ibadah kita, dan tidak ada yang bisa selamat kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang berani menyombongkan amalnya. Hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa memberikan hidayah, petunjuk serta keselamatan. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.